Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Harga Komoditas Pangan dan Energi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Negara G20. Latar belakang studi saya yang pertama, bahwa konflik inter dan antarregional, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina menyebabkan keresahan, ancaman kelaparan, dan kerusuhan sosial. Selain itu, mengakibatkan supply chain terganggu secara global. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan harga pangan dan energi secara global. Dapat dilihat dari grafik 1 yang memperlihatkan indeks harga pangan tahun 2005 hingga 2022 yang memperlihatkan bahwa pada akhir-akhir ini memang harga meningkat. Kemudian, latar belakang selanjutnya bahwa peningkatan harga pangan dan energi berhubungan langsung dengan inflasi dan peningkatan kinerja bisnis. Dapat dilihat kontribusi harga pangan dan harga energi terhadap inflasi secara general ada di grafik 2. Diperlihatkan bahwa warna kuning dan biru melihatkan bahwa harga pangan menyebabkan efek inflationary yang sangat besar, diikuti dengan housing, water, electricity, gas, and bahan bakar yang lain. Studi literatur hingga kini menunjukkan korelasi negatif antara peningkatan harga terhadap pertumbuhan melalui inflasi dan korelasi positif melalui efektivitas kinerja dari berbagai perusahaan bisnis dan perluasan kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat di grafik di atas. Di grafik yang pertama, inflasi di UK terhadap pertumbuhan ekonomi di UK dapat dilihat bahwa korelasi menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif atau berhubungan terbalik antara peningkatan harga dan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di grafik selanjutnya memperlihatkan korelasi yang positif atau tren yang sama pada pertumbuhan ekonomi dan produksi industrial. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kestabilan perekonomian seperti yang kita tahu hingga saat ini. Kenapa menjadi penting? Karena hal ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan merupakan jaminan kesehatan masyarakat. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu diperlukan oleh semua negara untuk secara efisien menantang persaingan di pasar internasional yang makin crowded. Selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini dan merupakan hal yang dapat menjadi kontribusi penulis. Yang pertama adalah studi korelasi harga komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini itu minim, bahwa sebagian besar literatur membahas korelasi konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi, namun korelasi harga pangan dan energi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan minim. Kemudian studi yang membahas hubungan komoditas dengan pertumbuhan ekonomi sudah banyak, namun sebagian besar studi menggunakan variabel tunggal sebagai proksi untuk memperlihatkan harga komoditas. Kemudian penggunaan proksi dalam variabel harga komoditas alami dalam beberapa studi melewatkan indikator yang diduga sangat penting. Contohnya pada studi Lee 2023 tentang korelasi harga komoditas alami terhadap pertumbuhan ekonomi di China, di mana studi ini menggunakan proksi Commodity Index atau CI Agriculture, ternak, minyak mentah, batubara, dan logam mulia. Padahal komoditas alami yang lain seperti gas alam merupakan komoditas yang berperan penting dalam penyediaan energi di dunia. Kemudian literatur tentang pengaruh harga komoditas alami diperuntukkan untuk energi cukup banyak. Namun studi yang melibatkan harga komoditas pangan beserta faktor makroekonomi dalam konstruksi model sangat terbatas. Padahal komoditas pangan, komoditas energi, serta investasi langsung, keterbukaan perekonomian, hingga pengeluaran pemerintah merupakan pilar perekonomian yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, negara G20 merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang mewakili 64% dari populasi global dan
termasuk 4,7 miliar penduduk di dunia. Pada 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi negara di dunia mengalami lonjakan hingga 30%, terutama pada negara anggota G20. Kelompok negara G20 sendiri adalah kelompok negara yang memiliki porsi paling besar dalam hal pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi di dunia, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan studi pada negara G20. Pemaparan yang dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana pengaruh harga komoditas pangan di sini merupakan komoditas diperlihatkan melalui harga komoditas agriculture, dan bagaimana pengaruh komoditas energi di sini, minyak mentah, batubara, dan gas alam berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara di G20. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, foreign direct investment atau FDI, kemudian keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G20. Menjawab pertanyaan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis bagaimana pengaruh harga komoditas pangan, komoditas energi terhadap pertumbuhan ekonomi negara G20. Yang kedua, menganalisis pengaruh faktor makroekonomi seperti menganalisis pengaruh faktor makroekonomi kontrol seperti pengeluaran pemerintah, FDI, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara G20. Selanjutnya, berdasarkan literatur review serta metodologi pada berbagai penelitian sebelumnya, peneliti ini menduga beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, harga komoditas pangan dan energi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara G20. Kemudian pengeluaran pemerintah, FDI, keterbukaan perdagangan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara G20. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa aspek yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur kestabilan perekonomian negara. Pemberian yang pada akhirnya memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan jaminan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan oleh semua negara untuk secara efisien menantang persaingan di pasar internasional. Kemudian, sumber daya alam berkorelasi besar dengan efektivitas kinerja dari berbagai perusahaan bisnis dan perluasan kegiatan ekonomi. Ditemukan bahwa di sejumlah literatur menunjukkan adanya dampak harga komoditas sumber daya alam yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Seperti contohnya adalah studi Lee di tahun 2023. Kemudian, faktor makroekonomi, negara G20 merupakan negara dengan perekonomian terbuka, sehingga dilibatkan variabel yang berkaitan seperti tingkat keterbukaan perekonomian, tingkat investasi luar langsung, dan pengeluaran pemerintah total. Huntington dan Idle di tahun 2022 menemukan bahwa pada negara OECD, bahwa kenaikan keterbukaan perekonomian, investasi luar langsung atau FDI merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah total menurunkan pertumbuhan. Saya memaparkan terkait sumber daya alam yang digunakan variabel independen pada studi ini. Yang pertama, komoditas pangan yang berasal dari hasil ternak dan pertanian. Volatilitas harga komoditas ternak dan pertanian mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan, karena kenaikan harga memastikan lebih banyak keuntungan bagi produsen ternak yang berfungsi sebagai motivasi kerja bagi mereka, sehingga kenaikan tingkat harga ternak mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan keseluruhan. Untuk studi pangan yang ternak, salah satunya Tukeiva et al. 2021, Su et al. 2019, Rehman et al. 2017, untuk agriculture Wu et al. 2018, G. Entang 2020, Seng and Gu 2018. Untuk sumber daya alam berupa komoditas energi, bahwa komoditas energi merupakan faktor ekonomi penting untuk menghasilkan barang dan jasa, serta transportasi, serta mengoperasikan banyak kegiatan ekonomi. Kebergantungan kegiatan perekonomian terhadap energi dan saluran transportasi mengakibatkan hubungan yang signifikan antara komoditas energi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk
batubara, studinya contohnya Dedoyin et al. 2020 dan Li 2023. Untuk minyak mentah, Chin 2022B, kemudian Akinsola dan Odiombo 2020 dan Huntington 2022. Untuk gas alam, Huntington dan Ledel 2022 dan Ma et al. 2022. Kemudian untuk indikator makro bahwa FDI, pengeluaran pemerintah biasanya dikelompokkan menjadi dua bagian. Studi Poku et al. 2002 menggunakan teori Keynes memperlihatkan bahwa FDI, kemudian Gross Fixed Capital Formation, terus Government Expenditure, semuanya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian untuk pengeluaran pemerintah diperlihatkan melalui studi Omri dan Kaholi 2014 dan studi Lin dan Elson 2018 yang memperlihatkan bahwa aliran masuk FDI dan pertumbuhan ekonomi itu ada hubungan kausal dua arah. Kemudian untuk keterbukaan perdagangan bahwa studi Kim et al. 2011 dan Fatima et al. Memperlihatkan bahwa keterbukaan dalam perdagangan menimbulkan dampak positif pada kemakmuran ekonomi, sedangkan Fatima memperlihatkan hal yang sebaliknya bahwa pada negara maju dan berkembang selama periode 34 tahun memperlihatkan bahwa keterbukaan perdagangan mungkin berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan landasan teori yang memperlihatkan hubungan antar variabel yaitu komoditas pangan, komoditas energi, FDI, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah. Ini akan berhubungan terhadap kinerja bisnis dan inflasi yang selanjutnya berhubungan pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya merupakan penelitian terdahulu. Pada slide berikut diperlihatkan studi terdahulu, berikut merupakan penulis, tahun, judul, kemudian diikuti jenis data dan metodologi, hasil penelitian, dan gap atau keterbatasan penelitian yang dijadikan landasan pada penelitian ini. Dia ada Li 2023, Huntington dan Idle 2022, Uluwatoyin 2022. Selanjutnya ada Wong et al. 2022, Arsat et al. 2015 dengan jenis data dan metodologi hasil penelitian dan gap keterbatasan penelitian sebagai berikut pada slide yang menjadi landasan studi ini. Ada Li et al., RSK Bruckner 2014, Guan et al. 2021 dengan jenis data dan metodologi yang mengikuti, kemudian hasil penelitian dan gap atau keterbatasan penelitian. Selanjutnya ada Dogumas et al. 2020, Ma et al. 2021 dengan jenis data, terus kemudian hasil penelitian, kemudian gap atau keterbatasan penelitian. Selanjutnya metode dalam penelitian ini mencakup yang pertama data yang digunakan merupakan data panel dinamis balance yang digunakan. Yang pertama panel kuartalan periode 2010 kuartal 1 hingga 2020 kuartal 1. Juga digunakan data panel tahunan pada tahun 2010 hingga 2019 terhadap 20 negara yang tergabung G20. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini merupakan GMM atau Generalized Method of Moment. Di sini GMM terdapat dua jenis dan studi ini akan melakukan kedua analisis baik menggunakan jenis sistem GMM dan first differencing GMM. Dan kemudian akan dilihat dan digunakan hasil yang terbaik dengan rule of thumb. Selanjutnya, variabel konstruk yang digunakan oleh penelitian ini lebih detail. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, sumber datanya The World Bank, sumber di literatur sehingga penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Li 2023, Uluwatoyin 2012, Wang et al. 2022,
Arsyad et al. 2016. Kemudian harga komoditas, Commodity Index Agriculture, merupakan komoditas indeks dengan acuan 2016, meliputi food, terdiri atas cereal, vegetable oils, meat, seafood, sugar, dan food yang lain. Kemudian komoditi indeks minyak mentah yang meliputi crude oil petroleum dengan acuan 2016 dan merupakan rata-rata sederhana dari 3 spot price, meliputi Dated Brent, West Texas Intermediate, dan Dubai Fateh. Sumber datanya dari International Monetary Fund, sumber literaturnya Lee 2023, Jiwang et al. 2022, kemudian Commodity Index batubara merupakan coal price index dengan acuan 2016, meliputi Australian and South African coal. Sumber data dari International Monetary Fund, Lee 2023, kemudian Natural Gas Price Index yang dengan acuan 2016, termasuk European, Japanese, and American Natural Gas Price Index. Sumber datanya IMF, untuk sumber literaturnya adalah Jahangir and Durrell, salah satunya. Selanjutnya, untuk variabel kontrol makroekonomi menggunakan net ekspor dan impor yang merupakan persen PDB atau GDP, sumber data World Bank, sumber literaturnya Huntington dan Liddell, Arsyad et al. 2016. Kemudian ada belanja pemerintah atau government spending, sumber datanya The World Bank, sumber literaturnya Huntington dan Liddell, Jiwang et al. Arsyad. Kemudian ada FDI yang digunakan persen PDB dengan sumber datanya The World Bank, sumber literaturnya Huntington dan Liddell, Jiwang et al. 2022, Arsyad et al. 2016. Model yang digunakan dalam studi ini seperti berikut. Economic growth pada negara I dan periode T sama dengan beta 0 tambah beta 1 economic growth pada negara I pada periode T min N plus beta 2 price agriculture dan negara I periode T, kemudian beta 3 harga crude oil atau minyak mentah pada negara I pada periode T, kemudian ditambah dengan beta 4 harga natural gas negara I periode T, kemudian ditambah lagi beta 5 harga coal atau batu bara pada negara I periode T, kemudian ditambah trade balance beta 6 kali trade balance pada negara I periode T, kemudian beta 7 government spending negara I periode T, dan beta 8 foreign direct investment negara I pada periode T dan error. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.